Dan yang paling penting, tidak saatnya lagi kita berprinsip yang penting bunyinya, tetapi harus juga kita mempunyai prinsip dari mana bunyi tersebut keluar. Kalau bunyi tersebut keluar dari sumber-sumber yang tidak jelas, kalau bunyi tersebut keluar dari sumber-sumber yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang memang kerjaannya membangun narasi-narasi buruk, busuk, menyudutkan seseorang, maka jangan dengarkan bunyinya, jangan dengarkan narasinya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan tentu saja harus tetap tidak kehilangan semangat. Hari ini adalah hari donor darah internasional, dan tentu saja donor darah adalah bagian dari kegiatan mulia yang harus kita selalu gelongakan. Walau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk mendonorkan darah, setidak-tidaknya kita bisa ikut mengkampanyekannya. Mari teman-teman, kita donorkan darah kita jika kesehatan kita memungkinkan. Dan esensinya, donor darah adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan sebagai penanda bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling terhubung satu sama lain, tergantung satu sama lain, dan tentu saja tolong-menolong harus bagian dari sesuatu yang patut, wajib, harus kita lakukan. Baik, teman-teman, Bang Kica tidak hendak bertutur bercerita tentang donor darah, tapi kali ini Bang Kica ingin kita berdiskusi soal yang sedikit barangkali agak berat amat enggak sih, tetapi kita menganggap, atau sebagian besar dari kita menganggap istilah ini, atau katakanlah era ini adalah era yang baru. Teman-teman tentu pernah mendengar istilah post-truth, era post-truth. Apa itu post-truth? Kira-kira terminologi post-truth adalah kebenaran tidak lagi didasarkan atas keadaan yang sebenarnya, kondisi yang seharusnya, tetapi kebenaran bisa dibentuk, bisa di-engineering, bisa direkayasa, sehingga kebenaran yang akan muncul adalah kebenaran yang dimainkan melalui emosi, melalui pengulangan-pengulangan. Untuk memberi pemahaman yang mudah, Bang Kica ingin membuat sebuah ilustrasi. Katakanlah kita hari ini memutuskan untuk makan siang di restoran X. Restoran X yang kita sendiri belum pernah ke sana, tapi kita mendapatkan rekomendasi dari teman-teman bahwa restoran X tersebut layak kita coba, dan kita memutuskan untuk makan siang di sana. Karena kita belum pernah ke restoran X, sebelum berangkat tentu saja kita mencari petunjuk pedoman. Dan sebagaimana kita tahu sekarang ini dengan smartphone kita bisa membuka katakanlah Google Maps, lalu berdasarkan petunjuk Google Maps tersebut kita mengarah ke jalan yang menuju restoran X tersebut. Di persimpangan, kira-kira hampir sampai di titik restoran X tersebut, kita ragu. Dan pada saat kita ragu, tiba-tiba kita melihat ada orang dengan poster di tangan, memegang bertuliskan restoran X, belok kiri. Padahal dalam petunjuk Google seharusnya kita belok kanan. Kita mulai agak ragu. Dan di belakang orang tersebut, kita juga melihat ada 2-3 orang memegang poster makan enak di restoran X. Dan itu menunjuk ke arah yang pemegang poster pertama tadi. Lalu kita mulai ragu dan mulailah kita berbelok ke arah yang mereka tunjukkan. Dan kira-kira 50 meter setelah kita berjalan, kita melihat ada orang-orang yang bergembira bersama dengan narasi-narasi yang dibangun. Waduh, enak banget makan di restoran X, kenyang kita, harganya tidak mahal lagi gitu. Dan kita mulai
ragukan informasi yang benar yang kita dapatkan dari Google, dan melangkahlah kita ke restoran X yang ditunjukkan oleh orang-orang yang kita temukan di pinggir jalan tersebut. Padahal semua petunjuk, semua narasi yang dibangun oleh orang-orang yang mempengaruhi kita tersebut adalah narasi-narasi hoax, dan jadilah kita makan di restoran yang sebenarnya bukan restoran yang kita tuju. Kalau itu hanya sekedar untuk menentukan tempat makan, tentu dampaknya, pengaruhnya tidak begitu banyak terhadap kehidupan kita. Kalau tidak enak, kita bisa makan lagi. Atau kalau itu hanya menggerakkan kita untuk membeli produk yang seharusnya kita tidak butuhkan, maka tentu itu juga dampaknya tidak terlalu besar. Kita paling-paling hanya salah beli, dan kita bisa membeli kembali produk yang kita butuh. Bagaimana kalau post-truth ini dipergunakan untuk tujuan-tujuan politik? Dan saat ini memang itulah yang banyak digunakan. Ambil contoh narasi-narasi buruk yang dibangun soal intoleransi, soal radikal, soal bahaya ini, itu, dan segala macam. Dan kemudian bangunan-bangunan narasi buruk tersebut dikaitkan kepada seseorang. Mungkin pada awal-awalnya orang yang dituduh, orang yang dilekatkan terhadap narasi-narasi buruk tersebut, kita tidak percaya akan informasi yang sedang dibangun. Tetapi jika informasi tersebut baris berbaris dan beruntun secara masif dilakukan bagi mereka-mereka yang katakanlah gampang terombang-ambing dan tidak punya filter, tidak punya perangkat untuk menganalisis satu informasi, mereka lambat-lambat akan percaya, dan maka tergiringlah diri mereka untuk menjauhi kesejatian yang sebenarnya mereka lihat secara fakta. Belakangan ini kita lihat betapa Anies Baswedan menjadi sosok yang selalu disudutkan, difitnah, digadang-gadang seakan-akan terkait dengan organisasi radikal, katakanlah FPI yang oleh negara telah dibubarkan sebagai organisasi terlarang, katakanlah HTI dan segala macam. Dan cara mengemas pembusukan terhadap Anies Baswedan dilakukan dengan terstruktur dan sistematik serta masif. Mereka melakukan deklarasi seakan-akan mendukung Anies Baswedan, lalu membangun narasi, membangun gambar visual, penampakan-penampakan bahwa yang mendukung adalah organisasi terlarang. Dan di sosial media, para pendengung, para buzzer memasifkan informasi tersebut, menggoreng, membangun narasi-narasi yang pada ujungnya adalah menyentuh emosi orang, menyentuh emosi yang cepat atau lambat akan menggoyangkan keyakinan orang. Hati-hati dengan informasi yang Anda terima, kebenaran yang Anda yakini, karena informasi yang Anda terima belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Gunakan perangkat analisis Anda. Ada banyak misi, ada banyak tujuan, ada banyak agenda di luar sana yang akan menyesatkan Anda. Tetap gunakan akal sehat Anda, tetap gunakan kemampuan Anda untuk menganalisis informasi, menyandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Dan yang paling penting, tidak saatnya lagi kita berprinsip yang penting bunyinya, tetapi harus juga kita mempunyai prinsip dari mana bunyi tersebut keluar. Kalau bunyi tersebut keluar dari sumber-sumber yang tidak jelas, kalau bunyi tersebut keluar dari sumber-sumber yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang memang kerjaannya memang narasi-narasi buruk, busuk, menyudutkan seseorang, maka jangan dengarkan bunyinya, jangan dengarkan narasinya. Demikian kicau pendek soal post-truth. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.